Kali ini insya Allah kita akan mengkaji psikologi Islam, tapi perspektifnya kita spesifik kepada psikologi kepribadian Islam. Nah, ini menarik ini ya. Baik, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan dulu sebuah cerita begitu. Pertanyaannya begini, kenapa sih ya orang yang lagi marah itu suka teriak-teriak? Ngomong pelan tidak bisa, selalu bawaannya teriak-teriak. Sementara kenapa kalau orang lagi pacaran, lagi kasmaran, itu jangankan bersuara, berbisik saja sudah bermakna. Jangankan berbicara, jangankan berbisik, lirikan matanya saja sudah bermakna gitu. Kenapa kok bisa demikian? Ternyata jawabannya adalah orang kalau lagi marah itu ternyata, kalau misalnya begini, kalau suami marah sama istrinya lalu kemudian, atau sebaliknya istri marah kepada suaminya lalu kemudian kedua-duanya sama-sama berteriak, itu tandanya hati mereka lagi berjauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita bicara tentang keberhasilan, maka sesungguhnya keberhasilan itu bukan hanya urusan keberhasilan pribadi, tapi juga adalah keberhasilan keluarga. Itu sebabnya saya selalu bilang kepada para mahasiswa saya, ini pesan penting ini ya. Kalau jenengan mau punya pacar, monggo. Tetapi kalau jenengan tidak mampu mengendalikan diri, sebaiknya jangan. Karena apa? Kalau jenengan berharap nanti punya pasangan yang belum punya pacar, sementara jenengan sudah pernah punya pacar, maka itu tidak sinkron. Orang yang menikah sebelum menikah dia pernah punya pacar dan dia tidak menikah dengan pacarnya, itu berarti tandanya bahwa istrinya, suaminya juga dulu pernah punya pacar gitu. Jadi rumusnya jelas bahwa azani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Jadi bahasa yang paling kasar itu, pezina laki-laki pasti menikah dengan pezina perempuan. Jadi kadang-kadang begini. Oh ya, sebelum saya lanjutkan taklim, monggo yang ada di pojok, monggo merapat dulu. Monggo merapatnya. Sunnahnya kalau taklim itu merapat, tidak jauh-jauhan. Supaya apa? Supaya ikatan ilmunya, ikatan hatinya supaya jauh lebih lengkap. Oke. Kali ini insya Allah kita akan mengkaji psikologi Islam, tapi perspektifnya kita spesifik kepada psikologi kepribadian Islam. Nah, ini menarik ini ya. Baik, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan dulu sebuah cerita begitu. Pertanyaannya begini, kenapa sih ya orang yang lagi marah itu suka teriak-teriak? Ngomong pelan tidak bisa, selalu bawaannya teriak-teriak. Sementara kenapa kalau orang lagi pacaran, lagi kasmaran, itu jangankan bersuara, berbisik saja sudah bermakna. Jangankan berbicara, jangankan berbisik, lirikan matanya saja sudah bermakna gitu. Kenapa kok bisa demikian? Ternyata jawabannya adalah orang kalau lagi marah itu ternyata, kalau misalnya begini, kalau suami marah sama istrinya lalu kemudian, atau sebaliknya istri marah kepada suaminya lalu kemudian kedua-duanya sama-sama berteriak,
itu tandanya hati mereka lagi berjauhan. Hati mereka lagi berjauhan. Meskipun secara fisik berdekatan, tapi hati, pikiran itu lagi berjauhan. Sementara kalau orang itu lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, jangankan berdekatan, dari jauh saja itu pandangannya sudah bermakna. Itu artinya, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak mengajarkan hanya tentang logika, rasionalitas, tetapi juga Islam mengajarkan tentang kelembutan hati dan perasaan. Ngomong-ngomong soal kelembutan hati dan perasaan, ini saya perlu pesan kepada saudara-saudaraku yang akhwat ini. Nanti kalau panjenengan sudah menikah, jangan pernah berharap nanti suaminya itu penuh pengertian. Tidak, karena laki-laki itu mata hatinya tumpul, perasaannya itu kaku. Makanya kadang-kadang laki-laki itu kenapa keras? Kayak spon itu ya. Kalau saking panasnya keras itu mudah keropos, tapi kalau kena air itu jadi lembut. Nah, laki-laki itu seperti itu. Laki-laki itu jangan kelihatan badannya besar, ototnya besar, tapi hati-hati itu hatinya keropos itu. Laki-laki boleh secara fisik besar, tetapi hatinya keropos. Makanya jangan heran ya. Itu saya pernah itu mengalami. Itu ada orang, fitnessnya luar biasa kan, badannya besar. Urusan cewek, urusan pacar itu masya Allah itu nangis-nangis di hadapan saya. Itu kan memalukan, malu sama badan yang besar begitu. Kan lebih enak saya yang kecil begini tapi hatinya kuat kan begitu. Terus kemarin ada teman saya update status begini. Ini saya aneh memang teman ini. Dia bilang begini, tidak biasanya di update status seperti ini. Kita ini harus sebagai mukmin, sebagai muslim kita harus rajin berolahraga supaya badannya sehat, supaya fisiknya kuat. Kuat untuk menerima kenyataan bahwa dia menikah dengan orang lain. Masya Allah. Iya betul. Ternyata memang urusan kekuatan hati itu memang nggak ada, bukan ukurannya fisik, betul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan tentang tipologi kepribadian menurut Islam. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu itu saya menyampaikan tentang prinsip-prinsip komunikasi yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada banyak makna, ada banyak tafsir, ada banyak penjelasan yang bisa kita kaji dari surat Al-Fatihah. Tetapi secara prinsip itu saya menemukan 3 hal dari surat Al-Fatihah itu. Bahwa satu, Al-Fatihah bicara tentang komunikasi, yang kedua, Al-Fatihah bicara tentang manusia, dan yang ketiga, Al-Fatihah bicara tentang bagaimana kita berhadapan dengan manusia. Makanya ini hati-hati nih, karena kan di MRP ini kan banyak jamaahnya itu kan jamaah yang masih single gitu ya, masih single gitu. Hari ini kalau ada orang bilang Anda single lalu kemudian dibilang jomblo, itu Anda jangan bilang innalillah, alhamdulillah gitu. Itu berarti Allah masih belum memberikan jodoh yang paling baik buat antum, buat panjenengan. Amin. Diamini gitu loh, biar nanti punya jodoh yang bagus begitu. Amin ya. Oke. Jadi ada 3 prinsip komunikasi, tipologi manusia, dan yang ketiga adalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi dengan manusia. Nah, lanjut lagi, ternyata di awal-awal surat Al-Baqarah itu bicara juga tentang tipologi manusia. Baik. Tipologi manusia menurut surat Al-Fatihah itu terbagi 3. Seperti yang saya sampaikan di dalam muqaddimah tadi, ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi secara umum manusia itu terbagi 3. Ada yang kanan-kanan sekali, ada yang kiri-kiri sekali, dan ada yang tengahnya itu abu-abu. Kalau di dalam Al-Baqarah itu jelas, yang kanan itu adalah mukmin, orang yang bertakwa, yang kiri itu adalah orang kafir, dan yang tengah itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang hatinya sakit. Itu yang disebut dengan orang-orang munafik. Nah, apa korelasinya dengan surat Al-Fatihah? Di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus.
Definisinya apa jalan yang lurus? Itu adalah jalan, cara hidup, way of life, guidance yang diperoleh oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya lalu kemudian pertanyaan besarnya, apa sih nikmat itu? Ternyata penjelasannya sangat-sangat luar biasa. Nikmat itu bukan hanya bicara tentang harta. Nikmat itu bukan bicara tentang fisik. Nikmat itu tidak bicara hanya dengan jabatan, kedudukan, pengetahuan, tidak. Tapi nikmat itu bicara tentang keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. Makanya hati-hati ketika panjenengan mengatakan atau panjenengan mengatakan, saya ini kok hidupnya susah banget, sengsara banget, seakan-akan Allah menjauhkan saya dari nikmat. Tapi pertanyaan besar, nikmat apa yang engkau pertanyakan dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sesungguhnya nikmat itu dikasih oleh Allah, tapi kemudian kita menutup mata bahwa itu bukan menjadi nikmat. Ya. Jadi nikmat itu apa? Adalah segala hal yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dalam kehidupannya selamat, dalam kehidupannya itu kemudian dia membawa keberkahan dan kemanfaatan kepada orang lain. Itu adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategorinya itu ada dua, yaitu adalah orang-orang yang diberikan keimanan dan yang kemudian diberikan ketakwaan. Ya. Maka kemudian itu kan kita belajar di hadis Arba'in An-Nawawi itu kan kita mengenal ada 3. Ada orang muslim, ada orang mukmin, dan ada orang muhsin. Dan level yang terbaik itu adalah menjadi orang muhsin. Dan ketakwaan itu berkorelasi dengan orang muhsin. Baik. Lalu apa hubungannya dengan tipologi kepribadian ini, yang orang-orang yang diberikan nikmat ini, atau dalam dikatakan sebagai orang-orang mukmin dan orang-orang yang muttaqin ini? Kalau kita kaji itu dalam berbagai disiplin pengetahuan, ternyata orang-orang sukses itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu memiliki kualitas, memiliki karakteristik yang sama seperti orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang sukses. Orang-orang sukses di sini tidak hanya bicara tentang sukses mengenai hartanya saja, tidak. Kehidupannya bagus, kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus, pekerjaannya bagus, sampai kemudian lingkungan sosialnya juga bagus.